Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Oke teman-teman, saya mau kasih lihat pendapatan saya di 2 minggu ini ya teman-teman ya. Dan ini masih di sini masih saya tampilin ya. Ini belum selesai ya, eh, pengembangan dan perbaikan sistem cek aplikasi. Oke, sebagai info di awal aja. Oke, ini langsung aja ke pendapatan saya. Nah, ini di 2 minggu terakhir, berarti dari ini dan ini teman-teman ya, atau dari inilah. Nah, ini di 3 minggu lalu berarti ya, kurang lebih masih lumayan ngangkat ya, cuman nggak optimal di beberapa harinya ini ya. Terus di minggu selanjutnya agak menurun sejak adanya error ya. Itu asumsi saya teman-teman, analisa mendalam saya ya, udah saya jelasin ya di video awal kemarin itu, yang sebelum konten ini. Emang terjadi betul. Jadi kalau teman-teman punya asumsi lain ya, saya juga sempat bilang ya, yang terkena dampak itu nggak semua. Saya kan ada tuh di situ kata-katanya. Makanya kalau nonton itu video, ditonton yang dipahami, diperhatiin, didengerin gitu ya. Saya bilang bukan semuanya, tapi nggak semuanya gitu teman-teman. Jadi nggak semua akun itu terkena teman-teman ya, tapi tetap ada dampaknya yang cukup besar. Contohnya apa, buktinya apa ya, coba kalian lihat sendiri aja di sekeliling kalian. Bahkan yang gacor-gacor pun tiba-tiba nyungsep gitu kan. Itu artinya apa? Artinya ada efeknya. Kalau teman-teman punya asumsi itu hanya sebagai formalitas ya, silakan aja. Tapi pada kenyataannya itu namanya fitur kalau nggak optimal itu pasti ada gangguan teman-teman ya di akun masing-masing ya. Tapi kembali lagi, nggak semua gitu teman-teman ya, tetap ada gangguan di beberapa yang terkena drop sistemnya, down system gitu. Jadi ini termasuk akun saya juga kena ya teman-teman ya, cuman masih bisa terkendali, dalam artian pendapatannya nggak terlalu drop banget. Ibaratnya nggak gagu lah kalau saya sih. Semenjak dari fase gagu hampir 2 tahun lalu sampai sekarang, prinsipnya akun saya nggak gagu aja, alhamdulillah. Kalau gacor pun itu bonus, kalau pendapatannya lebih itu bonus plus lah gitu. Kalau saya terbukti, saya itu pendapatan nggak pernah yang terlalu wah-wah. Bahkan untuk pendapatan 500.000 itu nggak pernah teman-teman ya, seumur ngojek nggak pernah ya. Paling mentok-mentok 460 itu paling tinggi, itu pun hanya berapa kali, hanya sekali 2 kali aja. Nah ini tambah, dan di minggu ini juga terjadi lagi ya, masih belum optimal. Karena yang tadi saya kasih tahu tadi itu masih belum optimal teman-teman, masih belum rampung ya perbaikan sistemnya. Di kemarin pun dapat 22 trip, tapi alhamdulillah nggak gagu lah ya. Dan di hari ini pun di paginya itu di sesi 1, saya kalau agak kurang bagus di sesi 1 di awal-awal seperempat ngebit saya, ibarat kata di 3 jam awal itu kan ada dibagi ya. Kalau saya ada fase-fasenya, main 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 3 sesi gitu teman, 4, ada 4 ukuran, 4 kriteria saya target ya teman-teman ya. Pertama seperempat, setengah, sepertiga, dan sampai full gitu teman-teman ya. Artinya kalau di seperempat awal itu saya kurang optimal, saya pastikan di jam 10 saya harus pulang, nggak mau maksain. Karena apa? Supaya jamnya nggak molor. Jadi artinya kalau dipaksain itu percuma, makin panjang gitu, nggak ada orderan yang masuk, sulit masuk, atau bahkan saya nggak bawa. Sebenarnya kalau mau masuk sih masuk teman-teman, cuman gosen. Nah kenapa saya hindarin gosen? Karena gosen nanti saya kan sering keluar pagi ya. Kalau sering keluar pagi tuh karena saya masih ngebutuhin yang nggak terlalu jauh ya, terpaksa saya harus
nggak terlalu fokus sama gosen gitu. Kalaupun gosen itu kalau kebutuhan aja, kalau lagi pas hujan atau cuaca udah mulai mendung itu baru saya pakai gosennya, cuman itu nggak banyak teman-teman. Jadi di sini saya mau jelasin secara skema main saya ya teman-teman ya, dan efek-efeknya. Dan dimulai hari ini pun udah lumayan bagus di sesi 2 ya, kehalang hujan juga. Tadi sempat ngambil sebetulnya hujan, ambil gosen malah ini gosennya bermasalah, akhirnya saya cancel aja tadi ya. Dan terus harus jemput anak ngaji pulang, ya udah sekalian ada timnas ya udah pulang nggak lanjut. Hari ini masih dapat 170.000, lumayan lah ya, daripada nggak sama sekali atau di bawah itu. Dan besok kita gas lagi, saya gas lagi, mudah-mudahan besok masih di selama belum optimal cek aplikasinya itu ya, saya minimal bertahan dulu lah ya, ya minimal ngejar target minimal 250 lah ya teman-teman. Kalau cuaca mendukung itu insya Allah kekejar sih kalau 250.000 itu gitu teman-teman. Nah itu untuk awalan aja teman-teman ya. Nah untuk cara mengatasinya gimana untuk teman-teman yang terkena juga nih ya. Dan di hari ini pun saya udah ada 15 trip dari 88 yang masuk teman-teman ya, dan saya tetap nyortir. Nah untuk teman-teman yang masih ngalamin hal yang agak berat begini teman-teman ya, solusi dari saya yaitu maksimalkan di jam rame aja teman-teman. Artinya teman-teman atau abang-abang bisa on 2 sesi gitu kalau akunnya masih standar rendah pendapatannya ya. Mungkin kategorinya hampir-hampir mirip kayak saya nih. Kalau akun saya emang lagi jatuhnya belum di atas lagi ya, lagi posisi masih belum top, performanya belum dapat lagi. Jadi buat teman-teman ya main 2 sesi, contoh dari jam 5 sampai jam 10 gitu maksimal. Kan biasanya kalau di jam 10 sampai jam 2 atau jam 1 itu kan kurang ya, khususnya di Goret. Kalau teman-teman yang main gosen sih nggak perlu main sesi ya. Tapi ini khususnya buat teman-teman yang main Goret, karena kalau Goret dipaksain itu di jam-jam delay itu nanti khawatir jamnya jadi manjang. Kalau jam manjang selalu ngisi sih nggak masalah, cuman kalau jam manjang tapi banyak yang kosong itu bisa jadi bumerang, artinya berefek buruk di akun gitu. Jadi jamnya terlalu panjang tapi pendapatannya rendah gitu artinya teman-teman ya. Jadi malah merusak akun. Lebih parahnya nanti kalau sampai terjadi terus menerus, itu akun akan sulit semakin lama menemukan ritmenya teman-teman ya. Jadi semakin lama, jadi lebih baik main sesi 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama dari jam 5 sampai jam 10, terus sesi kedua bisa jam 1 sampai jam 9 atau jam 2 sampai jam 9 terus jam 10. Yang penting durasinya kalian proporsionalin aja, yang wajar-wajar aja, maksimal 12 jam lah gitu aja ya. Teman-teman jangan berlebih, juga nggak bagus buat badan, karena kita bukan sehari 2 hari ngojek tapi seterusnya teman-teman ya. Jadi itu tips yang paling simpel sih teman-teman ya. Untuk menambah layanan atau tetap di layanan yang sama itu tergantung kenyamanan masing-masing ya. Kalau teman-teman biasa pernah main gosen ya, ditambahin gosen kalau jam kosong gitu, bisa divariasiin aja. Cuman tetap balik lagi, teman-teman mau megang prinsip main layanan apa dulu. Kalau masih enak dan nyaman main Goret, untuk kedepannya ya dibatasin aja jumlah orderan gosennya gitu, maksimal 3 lah. 3 pun jangan yang cere-cere banget gitu ya, yang lumayan jauh lah gitu, jadi nggak terlalu banyak buang waktu gitu. Terus kalau mau tetap mantepin Goretnya cukup 1 aja, yang penting kakap gitu. Kalau misalkan under atau ceban-cebanan ya maksimal 3 lah gitu, atau kalau argonya 30 itu 2 lah gitu maksimal gitu teman-teman. Kalau yang kakep ya 1 lah gitu. Jadi kedepannya akun juga akan ngebaca terus lumayan Goretnya. Jadi kalau Goret itu udah dicampur gosen itu biasanya kalau kita hidupin dua-duanya tetap diajarin gosen terus teman-teman ya, lebih condong ke gosennya. Jadi kalah Goretnya, kecuali
gosennya mati. Nah kalau gosennya mati pasti akan terasa berat goretnya, kan begitu ya. Ya kan, masuk nggak ilustrasinya, bayangannya ya kan? Kalau ada pernah nyobain mungkin iya gitu teman-teman, yang sebelumnya pernah bawa gosen terus di hari berikutnya dan minggu berikutnya nyalain nih dua-duanya. Nah itu pasti cenderung gosen yang masuk, pasti itu cenderung ya, apalagi di luar jam rame goret pasti itu gosen terus ya. Jadi goretnya itu kalah ya. Kalau kita gosennya matiin, nah goretnya yang lambat jadinya masuknya, jadi berat, tambah berat gitu. Kecuali emang lagi ada orderan atau banyak orderan, jadi tetap yang diprioritaskan yang fokus satu layanan goret gitu teman-teman. Jadi main Gojek itu nggak bisa yang namanya kita matok, namanya kita kerja sama sistem. Jadi kita harus tahu resiko dan konsekuensinya. Kita main layanan ini, kita mix layanan ini pasti ada konsekuensinya teman-teman ya. Tapi yang terpenting target pendapatan yang paling utama, tetap mau main layanan apapun, argo apapun, yang penting fokus utama yaitu pendapatan. Itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya akun kita tetap dalam keadaan kondisi stabil. Nah kondisi stabil itu seperti apa? Bukan stabil dalam ukuran hanya nominal teman-teman ya, besar kecilnya bukan itu teman-teman ya. Ya yang saya maksud stabil itu akun itu minimal nggak sampai di posisi gagu teman-teman. Artinya di posisi gagu itu orderan atau tripnya itu pendapatannya nggak di bawah 50.000, 30.000 atau bahkan 1 atau 3 orderan aja dalam jangka waktu yang nggak tahu kapan gacor gitu, maksudnya yang disebut, yang saya sebut stabil akunnya gitu teman-teman. Yang penting akun masih cukup ngangkat lah ibaratnya. Kita mau on ini nggak terlalu lama nunggu gitu teman-teman ya. Untuk penglaris terutama, kalau penglaris masih cukup cepet dapatnya, itu tanda-tandanya akun masih cukup stabil, masih bisa dirapihin secara pendapatan. Kalau akun on misalkan pagi nih lama penglarisnya 1 jam 2 jam, nah itu tanda-tanda akun akan mengalami yang namanya fase gagu gitu teman-teman ya. Kecuali teman-teman terus pasti itu bukan kesalahannya yang biasa aja, itu pasti ada kesalahan yang fatal gitu teman-teman ya. Jadi itu ya tips buat teman-teman, apalagi ini musim hujan ya. Namanya kita kerja sama sistem, kita harus sedinamis itu juga caranya. Jadi nggak bisa matok, bang kemarin pendapatan saya 300 400, tiba-tiba hari ini drop, tiba-tiba hari ini 100 150.000 200. Nah itu wajar lah teman-teman ya, namanya ada error sistem, perbaikan sistem, cek aplikasi, itu wajar-wajar aja. Jadi namanya kita kerja sama sistem pasti kita ngalamin yang namanya akun nggak akan terus-terusan stabil gitu. Beda halnya kita kerja sama yang ada ukurannya secara offline gitu, ada kebiasaan rutinitasnya yang targetnya segini pasti dapat segini gitu. Beda lagi namanya kita kerja sama sistem, kita nggak bisa ngelihat ya. Cuman begini, meskipun kita kerja sama sistem, kita perlu yang namanya punya atau membentuk karakter akun itu sendiri. Artinya kita membentuk pondasi ya. Pondasi apa? Pondasi ritme, tempo, terus layanan dan prioritas layanan dan pendapatan. Itu kita harus buat pondasi itu sedemikian rupa. Punya pondasi dasarnya, itu salah satu pondasi dasarnya. Untuk kestabilan atau pendapatan terus-menerus membaik maksimal itu tergantung kitanya gitu. Tergantung cara kita ngolahnya, cara kita aktivitas ngebit sehari-hari. Jadi nggak bisa matok ini harus hari segini, besok segini, nggak bisa begitu. Jadi ya dinamis ya, namanya kerja sama sistem itu dinamis teman-teman, nggak bisa matok harus segini nggak bisa. Makanya dibutuhkan, kalau saya metodenya lebih kepada, kalau saya ngasih tahu pelajaran apa, ngajarin atau ngarahin ke teman-teman, itu lebih ke skill pengetahuan ya, wawasan ke drivernya itu sendiri, bukan hanya sebatas akun ini harus gacor begini-gini hasilnya. enggak. Kalau akun gacor itu kan tergantung orangnya. Nah nanti kalau ketemu momen-momen seperti ini, delay kayak gini, masal begini, fenomena susah dapat orderan, delay panjang, itu
kembali lagi ke drivernya, bagaimana punya strategi plan B, plan C, dan sampai seterusnya. Jadi itu yang menentukan ya, tetap lagi balik ke drivernya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf, dan kita berjuang lagi. Dan saya pun juga berjuang juga nih teman-teman ya, karena saya kena dampaknya. Tapi ya kita bawa senang-senang aja, kita buat mood yang positif, tetap semangat. Karena kita punya akun Gojek ini udah alhamdulillah, tinggal memperjuangkan dan mempertahankan aja. Jangan terpengaruh dengan isu-isu atau shaker yang buruk atau negatif, pikiran negatif yang membuat kita nggak malas berjuang dan tidak termotivasi. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.